Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video tutorial pembuatan makalah. Di sini adalah part ketiga. Kita akan melanjutkan yang part kemarin, yaitu tentang makalah kata pengantar. Di sini kita akan membuat halaman daftar isi dan isi dari makalah yang akan kita buat ini. Namun untuk daftar isi kita akan buatnya di akhir ya, di akhir setelah semuanya selesai, sudah diberi nomor halaman, baru kita akan buat daftar isi. Jadi daftar isi itu akan dibuat di akhir. Oke, di sini di halaman kata pengantar ternyata kemarin saya lupa menambahkan untuk tulisan penulis ya, dan dibuatnya kapan dan di mana. Oke, di sini kita akan tambahkan di bawah 2 kali enter. Kita akan tulis atau ketik di sini. Oh ya, sebelum itu kita ke paling kiri kan dulu ya. Kursornya ada di sebelah kiri ya, paling kiri di batas margin. Lalu kita di sini ketik Cilegon misalkan. Lalu bulannya adalah Februari. Di sini kita gunakan tahun 2003 ya. Enter. Penulis. Lalu untuk ketikan ini kita buat menjadi supaya di kanan seperti ini. Oke, selesai. Ini untuk penulisan halaman kata pengantar. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita enter sekali ya, agar kursornya ada di bawah. Lalu kita tekan backspace atau dihapus ya. Maka kursornya akan kembali ke paling kiri atau batas margin paling kiri. Oke, setelah itu untuk menjaga jarak kita buat atau kita tekan enter sekali lagi. Lalu di sini kita akan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman ketiga atau halaman daftar isi. Nah, dari kata pengantar berpindah ke daftar isi. Di sini lagi-lagi saya sampaikan jangan menggunakan enter ya, seperti biasanya. Kita di sini menggunakan bricks. Nah, di sini bricks seperti sebelumnya ya, ada 2 yang sering kita gunakan, yaitu page dan next page. Nah, kalau kita lihat di sini kata pengantar, di sini kata pengantar menggunakan nomor halamannya itu menggunakan Romawi, dan daftar isi yang selanjutnya juga adalah menggunakan Romawi. Maka untuk bricksnya kita gunakan page ya, kita gunakan page karena kata pengantar dan daftar isi memiliki nomor halaman yang sama. Maka dari itu kita menggunakan page, bukan next page. Nanti kita akan gunakan next page setelah daftar isi ke bab 1 atau isi. Oke, di sini kita akan ketik daftar isi. Lalu kita akan gunakan daftar isi ini. Kita lihat lagi ya di sini navigation pane-nya. Klik menu view lalu navigation pane. Kemarin kita buat baru kata pengantar karena di sini adalah heading 1. Maka daftar isi ini juga kita akan buat jadi heading 1 ya. Kita ke menu home. Lalu di sini ada styles. Kita rubah daftar isi ini menjadi style heading 1 seperti ini. Maka dia akan otomatis ada di tengah dengan settingan yang kemarin kita setting di tulisan kata pengantar. Jadi tidak usah repot-repot lagi kita men-setting jenis font, ukuran dan lain sebagainya. Cukup kita klik heading 1. Untuk membuat heading 1 caranya ada di part sebelumnya. Jadi silakan dilihat kembali video di part kedua sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Di sini untuk daftar isi kita enter beberapa kali untuk memberikan ruang. Karena di daftar isi ini kita akan biarkan kosong terlebih dahulu. Kita akan langsung buat ke isi ya, isi dari makalah ini, isi pembahasan, yaitu bab 1. Karena daftar isi kita akan buat menggunakan fitur namanya table of content. Jadi di akhir nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis ya. Kita tidak membuat daftar isi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke halaman bab 1, yaitu isi ya. Dimana bab 1 ini menggunakan penomoran halamannya itu menggunakan angka. Maka dari itu daftar isi menggunakan Romawi, lalu bab 1 menggunakan angka. Untuk berpindah halaman kita gunakan bricks ya, layout, page layout atau layout.
lalu klik Bricks. Kita gunakan next page karena di sini daftar isi dan bab 1 pendahuluan itu menggunakan jenis penomoran yang berbeda. Daftar isi menggunakan Romawi, bab 1 menggunakan angka. Kita gunakan next page. Oke. Di sini kita sudah ke halaman selanjutnya. Ya, di sini kita akan ketik yaitu bab 1. Perbesar. Bab 1 pendahuluan. Oke. Sementara kita buat satu baris dulu. Nah, lalu untuk tulisan ini kita blok. Setelah itu sesuai kesepakatan bahwa untuk judul halaman ya, daftar isi, kata pengantar, bab 1, bab 2 dan seterusnya itu menggunakan heading 1 ya. Ada di menu home, lalu kita klik yang heading 1, maka akan berubah menjadi seperti ini, sama dengan yang tulisan kata pengantar dan daftar isi. Dan di sebelah kiri navigation juga akan terdaftar atau ada ya di sini. Selanjutnya untuk bab 1 pendahuluan ini harusnya menjadi 2 baris. Nah, oke. Jika kita menggunakan tombol enter ya, kita hapus dulu jadi biar tidak ada spasi. Jika kita tekan enter, maka di sini akan terbaca 2 ya, karena enter itu fungsinya adalah pindah paragraf atau membuat paragraf baru. Jadi Microsoft Word membaca bahwa bab 1 itu adalah paragraf 1 atau paragraf ke-1, lalu pendahuluan juga paragraf yang lainnya. Maka di sini akan terpisah ya. Nah, bagaimana cara mengakalinya atau mensiasatinya supaya di bagian navigation itu menjadi satu baris, karena nanti ini akan menjadi daftar isi ya. Kalau daftar isinya bab 1, lalu di sini ada titik-titik angka 1, lalu yang kedua adalah pendahuluan titik-titik angka 1 juga. Jadi akan terpisah, itu terlihat tidak rapih ya. Jadi harusnya untuk navigationnya menjadi satu baris. Nah, bagaimana caranya? Kita kembalikan lagi ke semula ya. Jadi menjadi satu baris terlebih dahulu. Lalu di sini kuncinya adalah kita gunakan tombol shift. Oke. Tombol shift ya di keyboard. Tombol shift ditekan tahan. Nah, lalu tekan enter. Jadi shiftnya tetap ditahan lalu tekan enter. Maka di sini komputer atau Microsoft Word membaca bahwa bab 1 dan pendahuluan ini adalah tetap dalam satu paragraf. Jadi seperti ada seutas tali dari bab 1 ke pendahuluan masih tersambung. Maka dari itu di bagian kiri di sini akan terbaca satu paragraf ya. Bab 1 pendahuluan itu adalah satu paragraf. Namun di sini tampilannya adalah 2 baris. Oke. Jadi setelah bab 1 gunakan shift enter. Ingat shift enter. Nah, jadi pendahuluannya nanti akan turun ke bawah. Oke, kita lanjutkan untuk isinya. Sekarang kita enter 2 kali. Lalu setelah bab 1 pendahuluan, di sini kita akan membuat subbab atau heading 2 ya, atau level 2. Heading 2 atau level 2. Karena bab 1 adalah heading 1. Kalau untuk subbab itu adalah heading 2 atau level 2. Di sini kita akan buat subbabnya adalah latar belakang. Oke. Kita ketik di sini latar belakang tanpa nomor dahulu ya. Jadi kita akan membuat style subbab atau heading 2 tanpa nomor, tanpa numbering. Kita akan buat seperti ini dulu. Lalu kita blok. Selanjutnya untuk menseragamkan jenis font, kita akan gunakan fontnya adalah Times New Roman. Lalu ukurannya adalah 12 dan di sini kita bold ya, harus di bold. Setelah itu selesai, kita akan simpan latar belakang ini menjadi style heading 2. Berarti yang heading 2 ini tinggal kita update ya. Kan heading 2 ini adalah biru bawaannya. Bagaimana caranya supaya tulisan latar belakang ini, style tulisan latar belakang ini pindah ke heading 2? Caranya adalah klik kanan, pastikan dulu ya latar belakangnya aktif seperti ini di blok. Lalu klik kanan di heading 2, lalu klik update seperti ini. Maka akan muncul di sebelah kiri navigation itu latar belakang. Belum ada nomornya karena di sini kita tidak menggunakan nomor untuk menghindari numbering. Jika kita ketik A titik spasi itu akan otomatis menjadi numbering.
Jadi sebaiknya kita gunakan trik ini. Kita gunakan tanpa numbering terlebih dahulu untuk heading 2-nya, baru setelah kita gunakan heading 2, kita akan ketik manual ya nomornya. Di sini saya akan menomorinya dengan angka. Jadi di sini angkanya adalah 1.1 lalu titik spasi. Nah, jika di sini muncul atau aktif numbering, di sini ya numberingnya otomatis aktif ya. Jadi setelah titik dan spasi, kita ketik titik lalu spasi, itu akan menjadi numbering. Untuk itu, untuk menghilangkan numbering otomatis ini, nah, oke, kita akan gunakan tombol undo ya. Jadi di sini supaya numberingnya tidak aktif atau 1.1-nya ini hanya nomor biasa bukan numbering. Numbering itu adalah penomoran berurut secara otomatis. Jadi kita tidak mengetik-ngetik lagi yang selanjutnya. Nah, di sini kita tidak gunakan itu. Untuk menghilangkannya kita tekan tombol undo seperti ini. Maka numberingnya akan hilang ya, tidak aktif. Nah, seperti ini. Yang tadi ada simbol kilatnya juga menghilang karena di sini hanya nomor biasa bukan numbering. Oke, itu caranya ya. Jadi latar belakang diketik dahulu, setelah itu kita ketik 1.1 spasi. Jika numbering, klik undo sekali. Oke, kita lanjutkan. Ini heading kedua. Di sini tertulis latar belakang sudah masuk. Untuk itu kita akan masuk ke isi dari subbab atau latar belakang. Kita enter sekali di sini. Nah, oke, di sini ternyata jika kita enter, nah numberingnya akan aktif kembali. Nah, seperti ini. Untuk itu, setelah kita enter di sini akan ada numbering lagi. Cirinya adalah ada kilat, dan kalau kita klik di sini angka satunya, dia akan otomatis ke blok seperti ini. Ini menandakan ada numbering. Jadi nomor otomatis. Nah, untuk menghilangkannya kita tekan lagi undo sekali. Seperti ini. Dia akan hilang tuh. Jadi tidak numbering atau hanya nomor biasa. Oke, jadi setelah di enter, kalau numbering lagi ditekan undo ya, agar numberingnya hilang. Oke. Selanjutnya kita akan buat isi dari level 2 atau latar belakang. Di sini saya akan coba ketik dahulu, nanti setelah itu kita akan buat style isi heading 2 ya. Jadi kita ketik terlebih dahulu, nanti kita akan setting bagaimana caranya menyimpan style isi dari latar belakang ini. Oke, saya akan ketik dahulu. Oke, di sini setelah diketik, nah kita akan mengatur bagaimana ini menjadi rapih ya. Pertama, kita blok terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita akan seragamkan fontnya, kita gunakan Times New Roman, ukurannya 12. Lalu di sini kita akan buat rata kiri kanan yang ini ya, justify. Nah, setelah itu kita akan setting paragraf. Di sini paragraf kita buat afternya 0. Lalu line spasinya 1,5 lines, lalu klik OK. Setelah itu kita akan atur bagaimana penulisan isi ini sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku, yaitu isi tidak boleh sejajar dengan subbab ya, atau judulnya di sini. Jadi harus di bawah L. Kita akan geser di sini left indent ya, yang kotak ini. Kalau kita sorot di sini ada left indent. Kita akan geser ke kanan di bawah huruf L seperti ini. Oke, setelah itu lepas. Lalu untuk paragraf pertama ini di line pertama atau first line, di sini kita harus agak sedikit geser ke kanan ya untuk baris pertamanya. Caranya kita sorot lagi di atas, di sini ada segitiga yang menghadap ke bawah namanya first line indent. Jangan salah ya. Di sini kita geserkannya adalah segitiga yang menghadap ke bawah yang atas ini ya. Kita akan geser ke angka 2 seperti ini, maka baris pertama pada paragraf ini akan bergeser. Oke, maka paragraf yang telah kita buat ini sudah rapi dan sesuai
aturan. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan simpan style ini ya. Boleh diblok, boleh diklik saja di sini. Yang penting kursornya yang kedip-kedip ini ada di paragraf yang sedang aktif, yang sekarang kita akan simpan ke style. Oke, cara untuk menyimpan style agar nanti setelah ini kita tidak lagi mengatur font, ukuran, justify dan lain sebagainya. Kita simpan stylenya ke kotak style yang di atas ini. Jika tadi pakai heading adalah mengupdate heading 1 dan 2 karena itu adalah untuk judul. Kalau untuk isi kita buat sendiri ya. Kita buat terlebih dahulu stylenya. Jadi kita buat wadah tersendiri. Caranya, pastikan kursor ada di sini, diaktif di paragraf yang akan kita simpan stylenya. Lalu klik tanda panah ke bawah yang ini ya, di style supaya muncul semua. Selanjutnya kita pilih create a style. Kalau di 2010 mungkin tulisannya save selection style gitu, ada save-nya tulisannya, bukan create a style. Namun fungsinya sama. Nah, kita klik di sini ya yang ada A plus ya, simbolnya A plus, kita akan simpan create a style. Lalu kita akan memberi nama. Di sini sebetulnya namanya bebas. Namun untuk mengingat stylenya kita akan isi namanya dengan spesifik paragraf yang sedang aktif ini. Namanya adalah isi subbab karena di sini adalah isi dari latar belakang atau subbab. Setelah diketik namanya lalu kita klik OK. Oke. Selanjutnya misalkan kita akan mengetik lagi ya. Di sini kita akan mengetik lagi pendidikan. Nah, ini kan dia kembali ke settingan awal. Kalau di bawah sini ya. Nah, untuk kita ketik dulu. Nah, seperti ini. Agar stylenya sama seperti yang di atas ini, mudah saja kita klik atau blok seperti ini, lalu kita pilih yang isi subbab. Ini dia sudah ada di atas ya. Kita klik isi subbab, maka dia akan menyerupai dengan paragraf yang tadi kita buat seperti itu. Oke, jadi mempermudah kita dalam mengetik. Dari posisinya akan sama persis dengan yang sebelumnya. Jadi tidak kita setting ulang lagi. Oke, saya lanjutkan mengetiknya. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab kedua, yaitu rumusan masalah ya. Di sini kita akan enter, lalu kita ketik rumusan masalah. Di sini masih mengadopsi pada style isi subbab. Nah, sedangkan untuk subbab ini kita harus mengadopsi pada latar belakang seperti ini. Caranya kita akan rubah agar menjadi seperti latar belakang ini ya, tebal dan ada di sebelah kiri. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu rumusan masalah, lalu klik heading 2. Karena latar belakang itu menggunakan style heading 2. Oke, kita klik heading 2. Nah, lalu kita akan ketik di sini 1.2 untuk penomorannya, spasi. Nah, perhatikan di sini ya. Ternyata di sini saya coba spasi, numberingnya tidak aktif. Jadi jika numberingnya yang tadi ada tanda kilat atau di atasnya di sini aktif, jika itu aktif maka kita tekan undo. Tapi kalau misalkan tidak aktif seperti ini, tidak aktif ya, ini hanya nomor biasa, jadi tidak perlu kita undo lagi. Oke, undo itu jika nomornya berubah menjadi numbering, baru kita undo. Kalau sudah seperti ini jadi tidak bermasalah. Kita akan lanjut ke isi dari rumusan masalah ini ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, di sini kita akan kasih jarak 1 enter lagi. Nah, lalu kita akan lanjut lagi. Oke, di sini kita akan mengadopsi lagi style yang di atas ini ya, karena jenisnya sama, yaitu isi dari subbab. Ini adalah subbab, maka kita akan blok penulis ini menjadi isi subbab. Nah, seperti ini dan akan menjadi seperti paragraf yang ada di latar belakang. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita akan gunakan numbering bullet ya, bullet numbering. Posisinya kita akan rubah, di sini akan sejajar dengan makalah seperti ini. Jadi jangan terlalu ke kanan. Lanjut lagi ke subbab yang
ketiga ya. Yaitu di sini kita boleh langsung ketik 13 titik spasi. Nah, jika tidak ada numbering biarkan. Kita lanjut saja. Lalu kita blok seperti ini, buat jadi heading 2 lagi. Lalu enter. Masih tetap tidak ada numbering ya, maka abaikan. Kita lanjut lagi. Dari kata bersumber sampai berikut ini kita blok karena di sini kita akan menyamakan dengan style isi subbab. Lalu diklik isi subbab seperti ini ya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada sedikit trik. Jika kita ingin tetap posisinya seperti yang di atas ini ya, yang apa penafsiran, maka caranya adalah kita klik dulu di sini ya, yang apa penafsiran diklik, lalu kita pilih yang format painter. Ini adalah cara lain selain menyimpan style. Ini adalah manual dari fitur namanya format painter. Pertama diklik dulu apa yang mau kita adopsi, lalu kita klik format painter. Setelah itu kita klik di mana yang akan kita tempelkan. Sepertinya di sini, seperti di sini ya, diklik. Nah, seperti ini. Jadi akan sama. Oke, kita lanjut. Oke, untuk bab 1 selesai. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya, bab 2. Nah, seperti ini ya. Jadi bab 1 ada 3 halaman. Untuk halaman terakhir kita bisa hapus. Backspace. Halaman pertama sampul, kata pengantar, daftar isi, lalu bab 1 pendahuluan. Nah, sekarang kita akan pindah ke halaman selanjutnya yaitu bab 2. Caranya seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Untuk berpindah halaman dengan jenis nomor yang sama atau tidak ada perbedaan, di sini kita gunakan nantinya adalah nomor halamannya menggunakan angka. Maka dari bab 1 pindah ke bab 2, ya, di sini jangan di enter ya. Ingat, jangan di enter turun ke bawah ke halaman selanjutnya, namun kita gunakan namanya adalah breaks. Karena di sini kita sudah selesai di bab 1, kita akan pindah ke bab 2. Ya, bab 2. Berarti kita gunakan breaks. Ya, di sini ada di menu layout, kita pilih breaks, lalu kita pilih page karena di sini halamannya sama yaitu pakai angka. Oke, kita telah pindah ke halaman baru. Berbeda halnya kalau misalkan bab satunya masih membahas bab 1 ternyata sampai ke halaman kedua atau selanjutnya. Itu jangan di next page atau jangan di page, biarkan saja di enter, nggak apa-apa karena itu masih lanjutan di bab 1. Oke, jadi next page dan page itu gunanya untuk berpindah antara judul bab ya ke bab yang baru. Jadi jika di halaman selanjutnya itu adalah bab baru atau bab selanjutnya, kita gunakan page. Oke, di sini saya akan ketikkan bab 2 yaitu pembahasan. Ingat di sini kalau kita ingin di sebelah kiri di sini supaya tergabung, kita gunakan shift enter ya. Tekan shift lalu enter. Pembahasan. Oke. Selanjutnya untuk bab 2 ini kita akan mengadopsi heading seperti bab 1 ini. Caranya adalah kita blok, lalu kita pilih menu home, lalu pilih heading 1. Maka style, ketebalan, ukuran, jenis font akan sama dengan bab 1 karena di sini bab 1 juga menggunakan heading 1, maka bab 2 juga kita menggunakan heading 1. Oke, dan di sini akan muncul bab 2 pembahasan tanpa menjadi 2 baris karena di sini kita menggunakan shift enter. Oke, langkah-langkah selanjutnya sama persis dengan bab 1 tadi. Untuk subbab dan isi kita akan gunakan untuk subbabnya seperti pengertian pendidikan karakter ya. Kita akan gunakan heading 2, lalu untuk isinya kita gunakan isi subbab. Saya akan contohkan satu. Di sini kita akan ketik 2.1 titik spasi. Nah, jika setelah di spasi tidak numbering, biarkan saja, jangan diando ya. Kita lanjut saja. Lalu kita blok, pilih yang heading 2. Oke, seperti ini dan akan muncul di sebelah kiri. Lalu enter, kita akan ketik. Lalu di blok kembali, kita akan pilih yang isi subbab seperti ini. Maka akan sama dengan isi subbab yang ada di latar belakang.
Oke, caranya sama sampai ke bab-bab selanjutnya. Jadi ada heading 1, heading 2, lalu isi ya. Isi subbab. Silakan dilanjutkan. Di sini saya akan percepat videonya. Oke, karena di sini bab 2 telah selesai atau sudah di akhir pembahasannya, maka di sini kita akan lanjut ke bab 3 ya. Ini hanya sekedar contoh, bab 2-nya hanya selembar, bab 1 juga hanya selembar. Namun jika bab 2-nya itu ada 2 lembar, ingat sekali lagi jangan di next page kalau misalkan bab 2-nya itu ada lanjutannya ya. Sampai ke bawah misalkan ada 3 halaman, jangan di next page atau jangan page. Nah, namun di sini karena bab 2-nya telah selesai, kita akan lanjut ke bab 3. Maka kita akan gunakan bricks, yaitu pakai layout bricks. Kita pakai page ya, karena di sini bab 2 dan bab 3 itu sama, yaitu menggunakan nanti nomor halamannya adalah angka. Kita klik page, maka akan pindah ke halaman baru. Kita ketik bab 3. Kita di sini langsung penutup. Jangan lupa di sini pakai shift dan enter ya. Abaikan untuk ratanya seperti ini, biarkan saja dulu. Kita ketik dulu penutup, lalu kita blok, lalu pilih yang heading 1 seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini kita ketik 3.1 spasi ya, tidak ada numbering ya, biarkan. Kita ketik kesimpulan, lalu kita blok pakai heading 2 seperti ini, lalu enter. Kita ketik lagi. Oke, setelah diketik kita blok, lalu kita pilih isi subbab 2. Nah, maka akan menjadi rapih seperti ini ya. Oke, sejajar dengan huruf K. Lalu selanjutnya kita akan buat halaman daftar pustaka ya. Di sini karena daftar pustaka adalah judul halaman, maka kita akan gunakan bricks ya. Di sini untuk daftar pustaka itu halamannya adalah sama menggunakan angka, maka dari itu kita gunakan page seperti ini. Lalu kita ketik daftar pustaka, lalu di blok, klik, lalu pilih yang heading 1. Oke, selanjutnya kita ketik di sini daftar pustakanya. Untuk daftar pustaka di sini saya tidak contohkan penulisannya seperti apa. Jadi di sini saya hanya menunjukkan bagaimana caranya teknik penulisan makalah di Microsoft Word. Oke. Untuk makalah kali ini telah selesai kita buat. Selanjutnya di video berikutnya di part keempat kita akan membuat penomoran halaman. Lalu setelah itu kita akan membuat daftar isi otomatis. Itu video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.